mereka benar-benar fundamental banget. Oke, dan terima kasih Profesor Rosmisti atas analisanya di map kedua ini, dan kita akan melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh tim BIS maupun dari tim LOH. Karena yang gue lihat di map yang pertama, BIS terlalu banyak overpick yang mereka lakukan tanpa adanya kayak menguntungkan dua initiator atau memanfaatkan lebih tepatnya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana duel antara Nakia dan juga Kelly di map Ascent ini. So, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan dan good luck everyone and enjoy the game. Yeay, thanks to Profesor Frostmisty untuk pregame analisnya. Dan sekarang Lilo coba untuk membuka sedikit informasi dari arah B main, menggunakan sebuah 0 point dan langsung dihancurkan. Tentunya informasi sudah didapatkan. Kali ini Beast mereka coba untuk main default, coba untuk main as a unit, dan sudah ada 0 point malah saat itu menghancurkan sebuah Odron. Dan bahkan Kelly bersama Ryu masing-masing dapetin satu, dibuang satu fragment untuk mendelay pemain-pemain Beast dan mengambil posisi yang lebih enak untuk melakukan pick dari pemain-pemain Lord of Face. Dan bahkan sekarang Gravity Well dari Peekaboo connect, but Kelly masih bisa bertahan di arah Garden. Belum banyak pergerakan yang dia lakukan. Peekaboo berhasil digunting tadi posisinya oleh Case dan langsung di pick dengan begitu cepat. Tap menjadikan satu angka pertama untuk Lord of Face. Bung Redel, pistol round dimenangkan oleh mereka. Awal yang baik bisa gue bilang dari tim LOH sendiri, mereka membaca dengan sangat baik dan bahkan 2 kill cepat tadi didapatkan. Bahkan spike-nya pun drop tadi. Informasi yang sangat mahal sekali tadi yang didapatkan oleh tim LOH sehingga mereka bisa mengcounter apa yang dilakukan oleh tim BIS. Dan memang dari seorang Enerkais ini sudah ada perubahan di mana Killjoy dari tim BIS ini tidak mengikuti atau lebih tepatnya memilih untuk melakukan lure, tidak join terhadap teman-temannya. Dan 1-0 ini menjadi satu angka yang bisa gue bilang cukup lumayan menguntungkan. Dan dari tim BIS akan bermain dengan beberapa sheriffnya saja, Dev. Yes, dan sekarang sudah ada shock dart combo, turret, kontak, langsung di shock dart. Dan Nakia harus membuang tailwind-nya. Kalau nggak dia bakalan ditumbangkan dengan sebuah utility. Dan Risen ngambil timing, nge-push dari arah B main. Dan nggak ada yang expect kalau Risen melakukan push dan bahkan berdua. 1 kill berarti dia dapatkan. Mencoba mencari yang kedua, 2 kill bisa dibekukan oleh Risen di anti-eco round. Dan Insane masih coba untuk melakukan pick, coba untuk di right click dan Kylie lo bisa lihat langsung menyusul round yang begitu cepat. Anti-eco berjalan dengan mulus dari Lord of Face. Yes, dan dari tim LOH nampaknya mereka sudah benar-benar siap dengan pick-pick dari seorang Risen yang bisa gue bilang itu tenang banget, Dev. Dia bisa dapetin 2 kepala sekaligus. Dan ini dia bonus round untuk tim LOH dan juga round buy untuk tim BIS. Ini adalah round yang benar-benar penting untuk menaikkan mental dari tim BIS, Dev. Yap, betul. Dan ditambah lagi ada sedikit minus tapi di round kali ini, dimana 3 pemain BIS hanya bisa membeli sebuah light shield karena tadi mereka coba untuk beli beberapa sheriff di anti-eco-nya. Lilo sudah membuka keran kill, tapi lu lihat Risen main pakai baki dari jarak yang begitu dekat. Ada Gravity Well malah ditompo tadi menggunakan sebuah baki dan dia dapetin 1 kill. Mencoba sekali lagi untuk bermain kontak turret. Nebula sudah dibuka oleh Peekaboo dan mencoba untuk balik. Semua pemain dari BIS nggak akan coba untuk menembusin Nebula tersebut. Dan Enercase di arah belakang, turretnya belum kontak, belum menemukan informasi. Dan semua pemain dari Lord of Face, kalau lu lihat sekarang, mainnya benar-benar disiplin. Nggak ada yang mau keluar, nggak ada yang cari agresif pick selain tadi Risen di arah B main. Yes, dan rotasi langsung dibangun. Dan ada 2 pemain, memang 3 bahkan stack 3 pemain di arah side A. Sudah terbaca nampaknya setup yang dilakukan oleh tim BIS ini akan menjadi bahaya, yang dimana 4 pemain siap untuk masuk dan melakukan clear terlebih dahulu. Setup sudah dibangun dan yes, ini dia side A yang sudah di setup juga. Namun sudah ada 1 pemain yang melakukan tutup dari gerbang di arah side tadi dan membiarkan untuk melakukan planting. Kita lihat sekarang nampaknya di arah Hell sana tidak tercek sama sekali, tidak bersih. Betul saja 1 kill sudah didapatkan. Memang hanya mendapatkan ding dari seorang Peekaboo untuk Enerkais yang langsung mampu untuk menumbangkan 2 pemain. Dan ini menjadi keunggulan tentunya. 1 melawan 3. Terlihat mengerikan, tidak mengecek ke arah Hell. Tapi dari tim BIS masih sigap untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh tim Lord of Face.
Risen tersisa seorang diri, masih dengan satu buah vandalnya, dan Nakia yang menutup round kali ini menjadi 1 angka pertama dan 2-1 sekarang skor sementara. Itu ada sedikit miskomunikasi gue rasa dari pemain-pemain Beast, di mana mereka nggak ngecek ke arah Hell. Peekaboo juga main bener-bener licik. Kalau menurut gue tadi dia main dari arah Hell dalam posisi Astral Form harusnya. Kalau misalnya dia nggak sampai kecek, karena dia ada Nebula yang di pop sama Zar, mungkin dia dalam posisi Astral Form, makanya dia sempet gak kecek. Satu orang menurut gue tadi udah masuk ngeliat ke dalam tapi udah clear, nge-clearin cepet. Dan posisi Astral Form nempel sama Nebula tuh bener-bener gak kelihatan. Del itu bener-bener combo yang menurut gua menyebalkan sih. Sebagai defender main di posisi tersebut, main Astra pakai Astral Form, dan bener aja hampir bisa dapetin timing. Untungnya Inner Case dari arah generator tadi bisa untuk ready nge-refract 2 pemain sekaligus. Tapi sekarang lu bisa lihat Kaylee udah diinvestasikan sebuah operator, di mana kita tahu di map yang pertama Kaylee ini operatornya bener-bener impactful terhadap kill-kill yang bisa dideliver oleh pemain-pemain dari Lord of Haze. Tapi Nakia sudah buka perhatian dan di arah Wine coba untuk melakukan pick. Lilo berhasil dapetin satu lagi. Spike sudah jatuh 4 melawan 3, Bung Redel. Yes, Peekaboo sebelum tumbang dia masih bisa untuk menumbangkan satu pemain, tapi kita lihat nampaknya beberapa pemain dari tim Beast mulai melakukan rotasi untuk menghindari mungkin area side A yang memang sudah di stack oleh 2 pemain, dan midnya sudah dijaga, B-side-nya dibiarkan kosong melompong. Mungkin ini hanyalah akan retake saja untuk tim LOH, sedangkan Beast sudah bersiap perlahan tapi pasti akan coba untuk masuk ke arah side B, dan Kylie sudah bergabung kepada teman-temannya di arah side A, dan sepertinya ini akan menjadi poinkah untuk tim Beast karena salah perhitungan dari tim Lord of Haze. Planting akan dilakukan ke arah side B, retake mungkin akan dilakukan, tapi dengan satu buah operator, Kylie apakah bisa untuk mendapatkan retake tersebut, dan planting masih belum dibangun, baru dicek bersih terlebih dahulu, dan yes, ini dia planting yang sudah dilakukan oleh tim Beast, Dev. Yap, retake akan coba dilakukan, tapi Inside sudah datang dari arah belakang. Semua pemain Beast bakalan main post plan dari arah side, karena mereka tahu udah nggak ada Peekaboo yang punya utility yang sedikit mengganggu seperti Gravity Well dan juga Nova Pulse, dimana Insane kali ini bakalan coba ngepick dari arah B main, tapi ternyata dia udah ke spot saving atau exit frag sepertinya yang akan diambil, karena sekarang semua pemain Beast mau nggak mau kekunci mati di arah side harus punya satu buah star at least untuk nutup salah satu vision supaya mereka nggak bisa diambil jika mereka mau exit. Lu masih dapetin satu, Nakia pun tumbang, tapi sekarang lu bisa lihat Insane di reflect begitu cepat, dan Kaylee nggak ada exit frag yang bisa diambil, hanya mengikis sedikit economical, dan bahkan sekarang operator jatuh dari Kaylee menjadikan eco round harus dimainkan oleh Lord of Haze. 2 sama berjalan mulus dari gun round pemain-pemain Beast. Yes, di mana mereka cukup lumayan sabar ingin bermain play for pick terlebih dahulu. Memang cukup lumayan beresiko apa yang dilakukan oleh tim Beast, tapi lu bisa lihat tadi Nakia, kalau misalnya dia tumbang di awal itu akan menjadi bahaya karena dia polos masuk ke arah short. Itu kayak berani banget karena dia pede akan aimnya juga, Dev. Dan kembali kita lihat Bucky digunakan oleh seorang Risen. Namun apa yang terjadi? Peekaboo berhasil menumbangkan seorang Lilo. Lagi-lagi Lilo yang harus tumbang di awal-awal permainan. Namun skill dapat seorang Zar, namun double kill yang didapatkan. Di sisi lain Mika pun menumbangkan seorang Kaylee menjadi 2 melawan 4. Keunggulan jumlah pemain tentunya dipegang oleh tim Beast. Yap, ini Zar yang punya role initiator di map yang kedua. Menurut gue bisa bermain dengan lebih bebas karena dia juga benar-benar lagi nyala, lagi dapat banget aimnya. Dan Mika kita tahu pemain yang paling fleksibel di antara semua pemain Beast, semua role bisa dia mainkan, bermain seperti Astra dari Mika ini juga bagus banget placement utility-nya, starnya selalu on point, gak pernah miss so far, dan itu bisa membantu atau bisa mensupport pemain-pemain dari Beast untuk masuk ke dalam side. Dan sekarang Risen tersisa seorang diri dan sepertinya mau coba untuk mati dari ledakan Spike supaya nggak ngasih tambahan kredit kepada pemain-pemain dari Beast itu sendiri. 1 melawan 4, Bucky nggak mungkin untuk melakukan saving. Betul tidak, Bung Redel? Iya, tentunya tidak akan ada saving Bucky yang terjadi. Kalau sampai saving, gua botak pokoknya. Dan ayo Risen, saving! Risen, saving! Dan yes, tentunya langsung diamankan oleh seorang Nakia. Lagi-lagi Nakia yang begitu bebas melakukan kill demi killnya, dan 3 angka sudah mereka amankan dari tim Beast sendiri, Dev. Yap, berjalan baik
dari Beast itu sendiri sekarang semuanya sudah mulai berjalan based on their scenario. Kalau menurut gua sendiri ini seperti kita lagi melihat Prime Beast di beberapa map Essence sebelumnya. Semua tembakannya udah mulai menyala nih dari Nakia juga. Dari 5 round dia udah membekukan 4 kill. Sudah terbukti di sini Nakia sudah mulai menyala, tapi sekarang Kaylee lagi-lagi memegang sebuah operator. Ini bukan sinyal yang baik, semua angle harus dicek dengan bersih. Karena kalau Kaylee bisa lagi-lagi dapetin angle yang bebas, ini bisa jadi bahaya banget. Bisa jadi malapetaka untuk pemain-pemain dari Beast. Aldron akan dibalas dengan sebuah Aldron. Yes, lagi-lagi ada operator dan masih bisa untuk dihindari. Namun pemain-pemain dari tim Beast coba untuk kontrol ke arah mid Ryzen. Dan dia sudah terkena tag yang cukup lumayan deras, 2 HP tersisa. Dan mereka akan coba untuk bermain lebih sabar lagi. Seperti biasa, Beast ini kayak coba untuk menyerang ke salah satu sisi. Kemudian ketika mereka dapat 1 kill, barulah mereka akan melakukan rotasi. Jarang sekali mereka melakukan commit di early round. Dan mereka akan benar-benar bermain waktu sebaik mungkin. Dan lockdown sudah digunakan. Kaylee akan coba untuk menahan posisinya, tapi Rexy masih cukup lumayan aman. Dan untungnya Insane berhasil menumbangkan seorang Zar. Ini akan menjadi satu space yang cukup lumayan besar juga didapatkan. Tapi kita lihat nampaknya dari tim Beast sendiri ke arah side A ini hanyalah fake semata. Namun di arah market masih ada 1 pemain. Ini harus sedikit berhati-hati. Lu bisa lihat bagaimana strategi yang diberikan oleh tim Beast begitu sangat mengerikan, Dev. Yap, lockdown. Kali ini coba untuk di pop Enercase, ngelihat ke angle yang salah. Peekaboo yang cukup sabar masih coba untuk menahan dari arah mid. Dia bisa dapetin 1 killnya, tapi sekarang lockdown ini benar-benar punya impact. 1 tersuppress. Oh, Lilo masih bisa menyelamatkan. 2 kill bisa dia dapatkan. Akankah ada sebuah clutch ace yang diberikan oleh Lilo? Tapi sepertinya Spike di plan di tempat yang tertutup dan Kaylee langsung menutup Lilo di arah A main. Skor sementara adalah 3 sama. Good strategi, tapi dengan resource yang masih dimiliki oleh Lord of Face, mereka bisa untuk mengamankan retake di round yang ke-6, Bung Predeo. Yes, dan tentunya lu bisa lihat bagaimana Peekaboo yang sudah mendapatkan informasi. Dia sabar banget menunggu 1 pemain, Dev. Itu lama banget, bahkan planting sudah dilakukan. Peekaboo masih stay untuk menunggu 1 player yang di arah market karena infonya sudah pasti diketahui. Jadi fake strategi memang berhasil dilakukan, tapi tidak untuk post play-nya mereka karena berhasil dipatahkan oleh tim LOH. Dan lu bisa lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh tim Beast cukup lumayan baik. Dan juga beberapa playernya cerdas banget bisa gue bilang dari tim Beast sendiri. Tapi Lord of Haze lagi-lagi Risen ini posisi yang tidak cukup baik. Dia sudah kedua kalinya nampaknya terkena low HP di area mid atau city. Dan sekarang nampaknya lagi-lagi mid control akan dilakukan oleh tim Beast sendiri, Dev. Yap, dan Nakia dia nggak coba untuk buka jalan, tapi dia coba untuk ngambil timing. Sekarang banyak kendali map yang sudah diambil oleh pemain-pemain dari Beast. Tinggal mereka pilih kemana mereka ingin coba untuk mengeksekusi penyerangan. Mika masih nahan ini. Nakia coba untuk buka karena defender spawn. Dia dapetin 1 killnya. Dan itu adalah kill yang cukup penting. Langsung membuka sebuah null comment juga. Semua pemain dari Lord of Face tidak bisa membuka diri mereka. Ada sedikit flash drive tadi yang agak menyangkut sehingga membutakan. Dan sekarang side B udah benar-benar kosong melompong. Free real estate di arah side B. Dan retake sekali lagi harus dilakukan. Tapi lo lihat Mika berhasil memotong, mengambil timing yang cukup licik, bermain dari arah top mid. Selama itu karena dia sebagai Astra bisa menaruh start dari mana saja. Di arah stair sudah siap dari Ryu, berhasil dapetin 1 killnya. Coba untuk melakukan swing wallbang demi wallbang, coba dilakukan. Masih ada null comment yang bisa juga untuk dilakukan atau coba untuk dibuka oleh Ryu. Tapi sekarang apa oleh sebuah 0 point. Mika Lulba berhasil menangkan duel di arah B main. Dan 1v2 situation, wallbang dibalas wallbang. Mika datang, triple kill bisa dia dapatkan. 4-3 skor sementara. Triple kill untuk Mika yang main nahan flank. Yes, dan ini yang gue senang dari tim Beast. Mereka berganti-ganti flankernya. Jadi ibaratnya kayak ada 2 flanker, entah itu bisa dari seorang Mika ataupun Enercase. Posisinya benar-benar baik banget. Mereka lagi-lagi control mid, kemudian mereka nggak coba untuk masuk dari arah market. Lebih tepatnya B-man yang lebih difokuskan tadi, Dev. Dan untungnya pemain-pemain dari tim Beast
benar-benar menang fight-nya. Jadi LOH ini menurut gua agak sedikit sulit untuk menahan serangan yang dilakukan oleh tim Beast. Kalau misalnya Beast selalu melakukan tempo yang begitu sangat pelan sekali deh. Yes, betul. Dan sekarang setup menuju ke arah side A sepertinya akan coba untuk dimulai. Dash in masuk ke dalam side. Nakia coba untuk membuka kill tapi digocek oleh tailwind dari Kelly. Masih bisa ngedodge dan bahkan Ryu bisa mengkonversikan semua killnya. Pickable datang dari arah A-short. Gak ada yang ngecek sama sekali. Kelly dengan sangat amat bebas berhasil menahan dan menjadikan sebuah thrifty untuk Lord of Haze. Yes, Wow. ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim Beast, mereka coba untuk memberikan surprise, tapi yang jadi masalahnya adalah padahal mereka sudah bermain baik ketika bermain slow pace, Dev. Tapi tiba-tiba saja mereka takabur momentos. Mereka tahu ini adalah low buy ataupun eco round dari tim LOH. Tapi mereka nggak awas dengan apa yang dilakukan oleh tim LOH. Diawali dengan Nakia yang masuk dan digocek oleh Kelly. Kemudian ada follow up juga yang dilakukan oleh teman-teman lainnya. Sehingga thrifty menjadi possible dan LOH mendapatkan momentumnya, Dev. Ini 4 sama skor sementara. Habis match ini gua rasa semua pemain dari Lord of Haze dapat gelar baru yaitu STH Bung Redel. Sarjana Thrifty. Mereka main dapetin banyak banget thrifty-nya. Itu udah lebih dari 2 kali, 3 kali lebih bahkan gua catat tadi dari map yang pertama dan sekarang bermain dengan Arsenal yang lebih diuntungkan tentunya karena mereka tadi sempat kena satu thrifty. Ini masih bisa full buy ternyata. Kelly coba untuk agresif pick tapi Nakia Bloodstormnya sedikit miss. Langsung ada sebuah gravity well yang di pop up. Nakia coba untuk ngambil timing pisaunya atau kunainya miss tapi right click-nya connect. Insane sudah tumbang. Bakalan coba untuk langsung nyerang ke arah mid tapi lu lihat Ryu sudah datang dari jarak yang cukup jauh. Kelly masih bisa bertahan. Ada sebuah flash trap memang yang dilemparkan. Pick berhasil ditumbangkan tapi Kelly somehow he still can survive there. Mika tersisa seorang diri 1v3 situation. Akankah bisa untuk mendapatkan clutch dan menjadikan Mika seorang clutch minister untuk Beast dan 1 kill bisa dia 30 dapatkan. seconds left. Mencoba untuk melakukan pick, informasi bisa didapatkan juga di mana satu pemain sisanya dan bahkan Kelly with the quad kill menggunakan Vandal. Surviving skill yang begitu luar biasa. Kelly menunjukkan tajinya sebagai pemain muda yang punya prospek luar biasa untuk kemudian harinya, Bung Redel. Yes, lu bisa lihat bagaimana goyangan maut dari seorang Kelly. Dia berdansa di area side box tersebut. Banyak sekali pemain-pemain mengarah ke seorang Kelly. Tapi apa daya, memang aim dari seorang Kelly ini kuat banget. Still survive, bahkan bisa dapat quad kill dia dapatkan. Memang cukup lumayan lama ketika teman-temannya ingin coba untuk membantu ketika ada Mika seorang diri. Dan Mika pun sabar dan juga Kelly pun sama halnya. Dia masih menahan di arah boxnya dan sekarang ini hanyalah eco round untuk tim Beast. Tapi kita lihat sekarang Nakia menumbangkan seorang Kelly. Apakah eco round akan dibalas eco round 4 melawan 5, Dev? Yap. Kalau dibilang ikoran dibalas ikoran tentunya itu masih possible ya. Karena Yes. melihat juga sheriff-sheriff dari ke-10 pemain yang sedang bertanding ini benar-benar tajam juga. Sama-sama mungkin hobi ketiganya adalah sheriff ketika bermain di game Valorant. Hobi pertama otomatis Vandal atau Phantom, hobi kedua bisa jadi operator atau senjata yang lain. Hobi ketiga udah pasti sheriff. Karena semuanya ini main tajam banget pakai sheriff. Dan ini yang membuat sering terjadi thrifty dari 2 tim yang sedang bertanding. Tapi sekarang Beast mereka coba untuk mereset up penyerangan mereka. Sudah ada cross yang diciptakan. Mereka nggak main heavy lagi dari pemain-pemain Lord of Haze. Tapi mereka lebih menjaga default A short, A main, dan juga di arah mid bersama di arah side B. Conbolt sudah mulai melayang dan Astra Star sudah di pop. 0 point yang nggak ngedetect satu pemain ada di arah Heaven. Ryu bisa gerak dengan bebas. 1 kill bisa dia dapatkan. Coba untuk tracking yang kedua tapi Lilo masih bisa dapetin 1 dan lagi Peekaboo through the smoke berhasil dapetin 1 killnya. Mencoba mencari lebih dan bahkan tadi Nakia yang coba untuk nyelipin timing ke arah Heaven berhasil ditangkap oleh Risen dan 1 angka lagi bisa didapatkan oleh Lord of Haze, Bung Bredel. Yes, dan 6-4 berbalik unggul sekarang Lord of Haze setelah tadi mulai disamakan kedudukannya oleh tim Beast. Dan itu hanyalah eco round semata juga, tapi nice kill tadi yang didapatkan oleh seorang Nakia. Namun ketika ada setup serangan ke arah side A begitu sangat baik dari seorang Ryu yang tidak diketahui posisinya di arah pojokan Heaven sana, sehingga dia bisa mendapatkan 1, hampir saja mendapatkan 2. Dan ada nice recon juga yang dilakukan oleh seorang Insane dan ada follow up kill yang diberikan juga.
Dan 6-4 sekarang skor sementara, di mana kontes nampaknya mid dan wow, Nakia. Crosshair placement yang sangat baik Tajam sekali. banget ini. Kylie yang harus tumbang secara cepat. Headshot langsung, keunggulan jumlah pemain lagi-lagi didapatkan oleh tim Beast. Dan sekarang setup ke arah side A mungkin akan dilakukan, tapi Insane dengan satu buah drone dan juga Hunter Fury ditambah 0 comment. Hunter Fury memang masih belum connect, namun di sisi lain Nakia menumbangkan seorang Insane. Raizen akan coba untuk menjadi jangkar yang cukup lumayan kuat di arah Heaven sana, hanya mendapatkan 1 kill saja terhadap seorang Nakia. Ini menjadi 4 melawan 3, tidak ada ultimate, hanya ada ultimate dari seorang Pikabu, lebih tepatnya yaitu dari Cosmic Divide. Betul. Dan sekarang Cosmic Divide sudah dicoba untuk diinvestasikan juga dari A-Short. Coba untuk dicek, Anarchist masih bisa bertahan. Flash drive-nya agak miss, coba untuk ngepick AD-AD. Dan benar saja tadi dapatkan 1 kill, dibalas dari AD-AD Ryu lagi. Dimana sekarang side A sudah akan coba untuk di-retake. Cosmic Divide memang sudah dibentangkan, tapi Ryu hampir tadi bisa mendapatkan sebuah kill, tapi gak ketembak. Bukan miss sepertinya Bung Bradel. Gak keklik tadi, dan Pikabu tentunya 1 melawan 3, ada operator yang jatuh di area A-Short. Lebih baik untuk dilakukan save dan menjadikan 1 angka tambahan. Lagi-lagi Beast berhasil mendapatkan angkanya. Ini skenario-nya mungkin bisa sama seperti map yang pertama Bung Redel. 6-4, 6-5, 6 sama. Ini benar-benar jadi match yang tight banget, ketat banget. Dan gue rasa ini bisa berakhir mungkin sampai ke overtime untuk map yang kedua. Oke, jadi ini benar-benar sengit sama halnya di map yang pertama juga. Dan lu bisa lihat yang menjadi pembeda Nakia, lagi-lagi Nakia. Ketika dia mendapatkan first blood-nya dan itu bisa merubah segalanya. Dan bahkan 2 kill bisa dia dapatkan. Itu clean headshot banget. Kylie kayak baru muncul dikit aja. Kylie langsung hilang sekejap, Dav. Dan sekarang ada operator memang masih di save tadi oleh temannya. Tapi sekarang Blast-Storm langsung di pop up. Ada Blast-Storm balasan yang di pop up juga dari seorang Nakia. Tapi kita lihat lagi-lagi slow face akan dilakukan oleh tim Beast karena mereka tahu kekuatan mereka ini bermain tempo yang cukup lumayan lambat, Dev. Iya, karena balik lagi ini kesabaran dari pemain-pemain Lord of Rings itu udah benar-benar teruji banget. Tapi sekarang Kelly dapetin 1 kill lagi menggunakan operator, ngepick ke arah mid dari jarak yang cukup jauh. Tadi Nakia coba untuk ngambil resiko yang cukup besar sebenarnya. Dia mau coba ngekontes menggunakan Vandal. Mungkin kalau tadi sama-sama pakai operator itu masih ada beda ceritanya. Tapi recent 2 operator. Ini meta yang diciptakan di round ke-12 selalu digunakan oleh Lord of Face. 2 operator membuat musuh bingung ingin menyerang ke arah mana, karena tadi sudah ada presensi yang dibuat di arah mid menggunakan operator, di arah A main sudah ada kill juga yang dibuat menggunakan operator. Dan tentunya opsi paling aman yang bisa digunakan adalah menuju ke arah side. Crosshair Flashman-nya sudah siap menggunakan atau menembak Recon yang akan membentang di arah pohon. 30 seconds left. Oh, nggak hancur nampaknya. Dengan 1 buah fragment tadi keluarkan, tapi setup sudah mulai dilakukan juga ke arah side B. Namun Kylie, yang terjadi? Nika yang harus tumbang tadi. Flash yang langsung di pop up. Zar memang berhasil mendapatkan kill, namun tidak untuk seorang Insane yang langsung keluar juga untuk melakukan trade. 7-5. Well, itu bener-bener delay yang bagus diberikan tadi. Kalau lu bisa lihat lagi-lagi Pikabu, dia main Astranya cermat banget. Dia taruh 2 star sekaligus, 1 Nebula, 1 Gravity Well. Ketika 1 Astra Star udah kembali recharge, dia kasih Nova Pulse juga. Itu pemain-pemain dari Beast nggak bisa masuk, nggak bisa kemana-mana. Lockdown yang dibuang tadi seakan menjadi sedikit sia-sia, ditambah lagi dengan sebuah shock. Dan Enerkas ya salah satu winning condition di game sebelumnya ini kurang menyala. Jadi pertanyaannya masuk ke di defender side, ekspektasi gue bakal lebih nyaman sih untuk tim Beast. Oke. Thank you Frost Misty atas analisa singkatnya. Itu adalah kuliah 30 detik ya yang diberikan tadi oleh Frost Misty, dimana ini akan bermain sebagai defender. Kali ini Beast mereka harus memanfaatkan segala resource yang mereka punya, karena balik lagi ini adalah pertandingan hidup dan mati. LOH udah dapat 1 map, ini harus bisa dapetin map yang kedua kalau misalnya Beast masih pengen melangkahkan kakinya ke fase playoff atau masih ingin bertahan di turnamen ini, Bung Redel. Yes, 7-5 skor sementara. Kita akan melihat 1 buah drone yang dibuka untuk mengecek ke arah mid tentunya. Raizen akan melakukan follow up dengan 1 buah sheriff, tapi nampaknya ini mungkin akan menjadi kontrol ke arah mid ataupun setup ke arah side B. Yes. Kalau misalnya mereka crossing ke arah mid
dan short yang akan coba untuk dikendalikan. Tentunya ini akan menjadi ya kita lihat siapa yang dapat kill. Mungkin itu yang akan membuat create yang begitu sangat besar, creating space lebih tepatnya. LOH mereka bermain cukup lumayan sabar, bermain timing juga. Sama halnya seperti tim Beast tadi, bermain pelan. Informasi sudah masuk, ada turret yang aktif tadi. Ditambah dengan ada satu buah fragment yang akan mendelay serangan yang dilakukan oleh tim Beast sendiri. Dari tim LOH. Ini Nanoswarm 30 seconds. untuk mendelay, tapi sekarang NRK sudah terpanis terjip di sini. Nakia bisa dapetin pertukaran skillnya 2 melawan 3. Ada Sheriff yang berhasil di recover, tapi Nakia coba untuk mengkontes kembali. Lilo berhasil menumbangkan Ryu, terkena dari Gravity Wall dan bahkan Nova plus Insane benar-benar tersiksa di arah backside, dan Lilo berhasil menyelamatkan pistol round second half untuk pemain-pemain dari Beast. Yap, secara tiba-tiba menurut gua ini yang menjadi MVP adalah turret juga, karena ketika turret aktif memberi informasi yang sangat mahal, dan itu adalah di detik yang benar-benar tipis banget, tidak ada waktu lagi untuk mereka melakukan rotasi. Jadi sudah terbaca berkat dari turret dan bahkan delay dari fragment juga, Dev. Dan bahkan kayak Insane mau berbuat apa lagi, 1 melawan 3 memang dia bisa mendapatkan killnya, tapi tidak untuk 2 pemain lainnya. Dan satu angka pertama LO, maksudnya dari tim Beast, mereka berhasil mendapatkan pistol rollnya, Dev. Betul, dan sekarang anti-eco di sini menurut gua yang kita belum lihat sepanjang game match yang pertama ini adalah Nakia pakai operator. Ini udah map yang menurut gua wajib banget pakai operator, karena kita tahu juga performa dari Nakia ketika dia menggunakan operator itu benar-benar selalu bisa jadi game changer untuk pemain-pemain dari Beast. Sekarang dia coba untuk nge-pick pakai Martial berduel dengan Kelly, tapi miss 2 shot tadi dari Nakia. Tentunya bakalan langsung melakukan repositioning, tapi di arah mid coba untuk nge-pick lagi dari Insane. Sudah berhasil ditumbangkan dan bahkan dapetin yang kedua. Kelly yang tadi mungkin agak sedikit penasaran karena sudah memberikan sedikit damage. Nakia ketek ke half. Yes, dan di arah side A, Pikabu mencoba untuk bermain lurk, tapi posisinya tidak ada yang membuat space dari tim LOH karena midnya tadi berhasil dikontes oleh seorang Nakia, dimenangkan kontes tersebut, dan pemain-pemain dari tim LOH hanya menyisakan 2 pemain saja, Ryu dan juga Risen, dan hanya bermodalkan sebuah Sheriff dan juga klasik. Namun kembali kita lihat Nakia yang berhasil mendapatkan triple kill, dan tersisa Ryu seorang diri 1v5 di arah A-main. Betul. Tapi sekarang sepertinya Rio udah nggak bisa berbuat banyak. Lu lihat crosshair placement yang ditaruh sama Zar, karena tadi dia sempat ngebuka sebuah 0 point, sehingga Zar tahu atau di mana posisi 0 point tersebut dilemparkan, dan dia bakalan terus nahanin angle A-main. Tapi sekarang lu bisa lihat yang jadi beda adalah 5 lawan 1 pemain-pemain Beast cuma bikin crossfire. Gak ada yang coba cari posisi dari Rio. Bener-bener mereka kayaknya kayak udah guys jangan dicari, dan Ryu mau dia harus maju. Kejip sedikit tadi fast armor atau shield lebih tepatnya dari Zar, jadikan 1 angka lagi tambahan untuk Beast dengan sebuah flawless. Tapi shield dari Zar ketek 7 HP ya, itu nggak berasa loh, dia nggak akan ngeribai shield tersebut, Bung Redel. Oke, dan ini clean banget yang dilakukan oleh tim Beast sendiri. Semua serangan yang dilakukan oleh tim LOH berhasil dipatahkan berkat dari Nakia juga triple kill menggunakan 1 buah Martial. Dan ini waktunya untuk bermain bonus juga untuk tim Beast, tapi ini adalah round SOP juga untuk tim LOH. Gun round harus mereka menangkan. Jadi kita lihat dari minimap, nampaknya side B mungkin yang akan menjadi tujuan, karena 5 pemain sekaligus yang berada di arah side B ataupun di arah B-main. Yes, Zar coba untuk membuka sebuah shock dart, dan sekarang sepertinya seluruh pemain dari Lord of Face mereka mau coba main commit, dan bahkan satu sudah sampai ke arah switch, tapi ketek sama drone dari Zar sehingga berhasil untuk di through the smoke tadi. Coba dilakukan dan berhasil didapatkan. Sekarang Zar kedorong posisinya sampai ke arah stair. Dia belum coba mengambil dari arah backside. Tadi ada datang sebuah flash drive, dan bahkan Zar masih bisa bertahan. Dapetin 1 killnya lagi, mencoba untuk mencari yang ketiga, mencoba melakukan plan juga Pikabu. Nahanin angle dari arah lane. 2v3 situation sekarang. Akankah bisa dikonversikan menjadi sebuah bonus? Nakia sudah mengganti arsenalnya menggunakan sebuah Spectre, mengambil Vandal bahkan sekarang. Coba melakukan wallbang. Wallbang tadi Risen tertangkap oleh Mika. 2v2 situation, Ryu bahkan udah ketek low HP. 1 HP tersisa dari Ryu. Hanya ingin coba untuk
membuka timing, mencoba untuk nge-pick lagi agak sedikit whiff tadi Peekaboo. Berhasil menyelamatkan sebuah kill dan bahkan Ryu berhasil mendapatkan 1 angka tambahan untuk Lord of Face 87. Tapi economical damage yang diberikan begitu terasa seharusnya di round kali ini, Bung Redel. Ryu dengan 5 HP-nya benar-benar bertahan tadi. Dan bahkan ketika ada di arah stair, gue kira dia yang bakalan mati, Dev. Iya, Di sama. tangan Mika. satu player dari Mika. Dan itu kayak, oh untungnya ada Peekaboo yang melakukan double pick juga. Jadi Ryu terselamatkan dan bahkan di arah lane gak bisa untuk menumbangkan seorang Ryu. Bahkan dialah yang bisa mendapatkan killnya 87. Memang SOP round didapatkan, tapi ekonomi dari tim LOH cukup lumayan terganggu. Ada beberapa light shield yang digunakan, tapi kita akan melihat bagaimana setup serangan yang dilakukan. Ada turret yang memang terbuka sekali. Akan coba untuk masuk ke arah side B, ke arah lane. Risen memang mendapatkan seorang kilo. Namun kita lihat posisinya, mencoba untuk menjadi jangkar yang kuat. Energize with double kill dan bahkan 2 kill juga didapatkan oleh seorang Zar. Menyisakan Risen seorang diri. Utility yang digunakan oleh seorang Energize begitu sangat luar biasa. Dan triple kill oleh seorang Zar menjadi angka yang ke-8 untuk kedua tim. Itu setup neraka Killjoy kalau menurut gua sendiri di arah lane. Udah ada alarm bot, 2 nano swarm, itu udah nggak bisa ditembus kecuali lu pakai jet ataupun race. Karena walaupun tadi lu bisa lihat Kaylee, dia lolos ke arah side itu pun menggunakan updraft dan juga tailwind, lolos ke arah side. Teman-temannya 3 orang pemain yang mau coba lewatin ke arah situ, itu nggak bisa nompoin damage dari nano swarm, karena itu udah bener-bener sakit banget. Ditambah lagi turret yang tadi terus kontak menuju ke arah B-main. Zar langsung through the smoke manfaatin kontak turret tersebut dan menjadikan 1 angka tambahan. And in case dia nggak butuh banyak tenaga untuk mempanis 1 demi 1 pemain-pemain dari Lord of Face yang coba lewat dari arah lane tadi, Bung Redel. Yes, dan nampaknya Nakia berhasil menculik 2 pemain yang mencoba untuk bermain kontak, tapi Nakia lah yang memenangkan kontes tersebut karena begitu sangat percaya diri. Nakia Absen. menjadi M-Star, mengabsen semua pemain, atau lebih tepatnya 3 pemain dari tim LOH yang mencoba untuk masuk ke arah side A tanpa adanya utility. Namun Kelly berhasil meng-one-tap seorang Nakia, ingin mendapatkan lebih. Namun spray yang dilakukan Zar akan coba untuk mendapatkan juga, dan bahkan tumbang oleh Fragment. Dan 8-9, tapi itu hanyalah equal round ataupun mix buy dari tim LOH. Yap, but the good point is sekarang Nakia punya operator dan juga tadi eco round yang dimainkan oleh Lord of Face itu di-respect sama Beast. Mereka nggak banyak overpick, mereka nggak banyak agresif. Mereka cuman coba tahan side-nya. Ketika 2 pemain sudah ditumbangkan, Nakia dapat momentumnya. Dia berani untuk nge-push lagi, ngambil lagi 1 di arah A-main, coba cari yang keempat. Walaupun dia nggak dapetin yang keempat di arah A-short tadi, bala bantuan datang dari Lilo, langsung di follow up, trade demi trade-nya berjalan, refract demi refract. Zar juga muncul dari arah mid. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari Beast. Akhirnya kembali terjadi. LOH mereka harus coba untuk berpikir lebih keras sekarang karena posisinya mereka menjadi tertinggal dari yang awalnya keunggulan mereka miliki, Bung Daniel. Yes, dan tentunya kita lihat pemain-pemain dari tim LOH mencoba untuk bermain lebih pelan lagi. Insane yang memang berhasil ditumbangkan lebih awal oleh operator dari seorang Nakia. Finally kita melihat Nakia menggunakan operator juga, Dev. Setelah sedari tadi dia selalu menggunakan rivalnya, tapi sudah membuahkan hasil juga. Ada timing yang terjadi di arah mid, dan sepertinya mid yang akan tetap bakalan dikontes. Tipis banget, sama-sama tipis. Namun dari seorang Kelly yang sudah melihat seorang Nakia, dan mereka akan coba untuk terus memaksa Nakia dipukul mundur nampaknya, Dev. Yap, dan tapi lo lihat ini yang gue bilang dari LOH tuh main selalu kayak nggak pernah main buru-buru, nggak pernah gerasa gerusu. Bahkan tadi dia tahu ada Nakia di arah mid, mereka nggak mau ambil resiko. Dia buang 1 star, dia pop up sebuah nebula, dan bahkan sekarang Hunter Skill-nya connect. 3 pemain dari Beast mendapatkan kill di waktu yang bersamaan di arah A-short. Tersisa 1 pemain Enercase yang akan coba untuk membegal, dan Team Ace Naughty back seperti dari Enercase tadi. 10-8 double digit sudah bisa dimenangkan. 2-1 nyata adanya. Akankah ini menjadi sebuah snowball untuk Lord of Face, Bung Bredel? Oke. Ya, Good Strat Pocket yang nyusahin. Jadi LOH pertanyaannya apakah mereka gamble atau enggak ini untuk round kali ini. Oke, we'll see. Thanks, Profesor, untuk analisa singkatnya. Dan sekarang sepertinya mau nggak mau pemain-pemain dari Lord of Face harus buang lagi 1 round, dalam artian main eco round,
Tapi tentunya kita udah tahu pemain-pemain dari Lord of Face adalah STH, Sarjana Thrifty. Ini udah S1 Universitas Valorant Indonesia. Waduh. Harus hati-hati nih pemain-pemain Ini dari kalau- BIS. Kalau dia dapat lagi Thrifty, ini udah naik Magister. ke- Oke. MTH nanti. Jadi STH MTH. Magister Thrifty. Ini bahaya banget. Sarjana Karena Thrifty. Mereka punya Bladestorm juga yang bisa mengubah segalanya. Ya. Bladestorm itu bisa merubah segalanya, men. Dia bisa dapat 1 atau mungkin lebih dari 1 kill, dan setup mungkin akan dilakukan ke arah side B karena ada 5 ultimate ini yang akan menjadi pembeda. Thrifty bisa saja terjadi, dan tentunya 5 ultimate akan digunakan semaksimal mungkin. Apakah di round Iko mereka atau mungkin di next roundnya? Tapi lihat Kylie yang mencoba untuk masuk lagi-lagi, akan coba untuk menahan posisinya. Masih ada satu jangkar kuat di arah side B dan akan coba untuk dihajar. Betul saja, Enerkais nampaknya sudah diketahui posisinya dan mudah sekali untuk ditumbangkan oleh pemain-pemain dari tim LOH. Cosmic Nick, oh my god, what happened? Nakia berhasil menumbangkan seorang Kylie dengan wallbang dan bahkan shock dart. Insane pun tumbang, dan ini menjadi bencana. Namun pertukaran kill terjadi, terlihat meyakinkan di awal. Namun tiba-tiba saja hanya ada satu pemain saja, Ryu, dan harus tumbang di tangan Mika. Oh my god, 11 sudah diamankan oleh tim BIS. Wow, itu Nakia, Mika, Zar, change everything. Di arah side B, semua keunggulan yang sudah dimiliki Lord of Face sirna seketika. Lu bisa lihat tadi shock dartnya connect, udah buka Cosmic Divide main di backside. Tapi Nakia sebelum Cosmic Divide tersebut membentang, bisa untuk membekukan sebuah kill. Dan bahkan tadi dari Insane, mereka atau lebih tepat Insane coba untuk main dari arah market, motong semua rotasi yang ingin dilakukan sama pemain-pemain BIS menuju ke arah side. Tapi ternyata dia ketangkep sama Nakia. Itu ter-expect semuanya, dan good utility usage juga dari Mika tadi. Gravity well-nya connect menuju ke arah default, sehingga tadi 2 pemain dari Lord of Face terdampak ke vulnerable. Oke, dan ini dia utility yang digunakan, ultimate. 2 ultimate sudah digunakan juga. Langsung dipukul mundur. Nakia di positioning lagi, tapi posisinya kita lihat sudah ada satu buah nebula yang di pop up secara pas sekali. Kylie Ada coba lockdown. untuk menahan. Lockdownnya pun kita lihat sekarang sudah memang tidak mendapatkan siapapun. Tapi Nakia coba untuk mencari informasi lagi. Dan posisinya sudah terbuka juga Kylie di posisi mati. Namun dia harus, atau lebih tepatnya dia menumbangkan 1 kill dan harus tumbang di tangan Zar. 4 lawan 4 sekarang posisinya shock dart langsung dikeluarkan juga. Dan lockdown, dibalas lockdown. Insane akan mengeluarkan Hunter Fury-nya. Di arah mid masih ada 1 pemain juga. Namun kita lihat lockdown-nya pun berhasil dihancurkan. Tertek 1 pemain, Pikabu, Risen, dan juga Ryu berhasil mendapatkan kill. Dan bahkan Pikabu yang menutup kill kali ini menjadi double kill, dan 9 sudah mereka amankan. Lord of Haze 2-3 ultimate bahkan dia kerahkan untuk di round kali ini, Dev. Gue respect banget sama Pikabu. Kalau lihat tadi gerakannya dia di arah mid itu, Mika udah nunggu mid selama itu tapi gak nongol-nongol dari Pikabu itu sendiri. Bener-bener dia percaya sama teman-temannya, nunggu informasi yang diberikan dari arah stair dan juga dari arah lane. Dan ketika teman-temannya udah ngasih info kalau semua pemain dari BIS udah gak ada yang jagain market, udah ngelepasin marketnya, dia ngambil timing itu dapetin 2 kill. Pikabu ini bener-bener player yang bener-bener smart banget. Dan sekarang ada adu mekanik operator, Jet melawan Jet, anim battle. Tapi sepertinya Nakia nggak bakal ngeripik, bakalan coba untuk mobile lagi, cari posisi yang lain. Dan Ashore bakalan coba untuk ditahan oleh Lilo, Bung Redel. Oke, ini mereka sudah tahu bahwa side B mungkin mudah untuk dijebol, Dev. Karena mengingat Enerkais jaganya nih di arah belakang, dan utility-nya mungkin bisa untuk di counter oleh beberapa utility juga dari tim LOH, entah itu dihajar oleh shock dart ataupun mungkin dihancurkan secara cepat. Tapi Nakia coba untuk updraft mencari informasi. Satu pemain itu diketahui di arah Cabi, dan oke, Ryu berhasil mendapatkan kill, namun Nakia menjadi pembeda. 2 kill memang didapatkan, pertukaran kill imbang, Clash langsung dibangun. Enerkais berhasil mendapatkan kill, menjadi jangkar yang kuat juga. Pikabu memang mampu untuk melakukan trade dengan sangat baik. Tapi kita lihat sekarang 2 melawan 2, keberadaan dari seorang Mika masih belum diketahui dan masih perlahan. Di arah City-nya mungkin bakalan dikontes terlebih dahulu. Kylie berhasil menumbangkan seorang Mika. Informasi sudah masuk, 1 pemain terakhir Enerkais di arah side B, dan tentunya LOH langsung berlari kencang ke arah side A, Dev.
Yap, do or die mission yang ada di tangan NRK sekarang. Karena mereka, kalau kalah round ini mereka nggak punya economical yang bagus. Tapi sekarang sebaliknya, kalau mereka menangin round ini, LOH bakalan jatuh ke round ketika mereka dapetin match point. Ini harus dimainkan dengan bijak juga oleh kedua tim. LOH sekarang langsung bermain rapi. Post plan sudah diciptakan. Crossfire, lu bisa lihat lagi-lagi Hell dan juga A-Main. NRK coba untuk main kontak. Terlebih dahulu dia coba untuk ngagetin dan dapat satu pemain dari Hell. Kelly berhasil menutup NRK 11-10 double digit. Sudah disecure juga oleh Lord of Haze dan sepertinya masih bisa untuk melakukan buy satu kali lagi untuk Beast. Bung Redel. Yes, ini menjadi bahaya tentunya. Lu bisa lihat bagaimana chaosnya dari kedua tim di arah B. Namun poin pentingnya adalah di arah seorang Mika. Ini yang menjadi bahaya. Karena memang ketika Mika tumbang ya otomatis space begitu sangat besar. Karena NRK sudah diketahui dan ini adalah buy mungkin yang terakhir untuk tim Beast. Kalau misalnya mereka kalah di round ini tentunya akan menjadi 11 sama dan kemungkinan besar juga match point bisa didapatkan oleh tim LOH. Iya, betul. Dan sekarang operator masih bisa dipegang oleh Nakia, masih bisa untuk melakukan buy terhadap operatornya. Tapi di sini sekarang posisi dari Nakia itu selalu diusir, selalu dicari di mana keberadaan Nakia dan dihindari oleh pemain-pemain dari Lord of Haze. Kingly sudah akan datang, sepertinya strategi short to A akan dimainkan oleh pemain-pemain Lord of Haze karena mereka punya resource yang cukup juga sekarang. 4 pemain ini akan coba untuk berjalan on Lilo's hand. Coba mendapatkan 2 kill dan bahkan triple kill dari Lilo. What a spray test for it. Kita lihat masih coba untuk melakukan kill yang keempat. Ketek juga tadi 2 peluru masuk ke dalam Kelly. Flash drive sudah dikeluarkan. Tapi Peekaboo membalaskan kill yang dibekukan tadi oleh Lilo. Ada short yang digunakan oleh Nakia dan shortingnya connect. Nakia berhasil mensecure sebuah match point untuk Beast. Lilo bener-bener individually step up banget di round yang ke-22 tadi, Bung Redel. Yes, mereka bermain kontak, tidak di counter atau tidak mengeluarkan utility apapun tadi ke arah Garden sehingga Kilo leluasa, nggak ada Nebula, nggak ada apapun, flash atau ya semua utility nggak ada yang dikeluarkan terhadap Kilo karena mereka mungkin mencoba untuk menumbangkan orang Gardennya dan nyatanya itu adalah senjata makan tuan, tidak ada utility sehingga Kilo atau maksudnya Lilo yang menumbangkan 3 pemain dari tim LOH dengan cukup lumayan mudah. Dev dan Nakia penumbangan kali ini menjadi bencana tentunya untuk tim LOH. Apakah kita akan melihat map yang ketiga? Risen mencoba untuk menjadi flank dan sudah melihat satu kepala tadi di area box side A. Dan Zar masih mencoba untuk menahan posisinya. Dan sekarang shortnya sudah diduain aja nih oleh tim Beast, Dev. Yes, flash drive sudah diayun tadi menuju ke arah Garden. Tapi sekarang ingin A-shot yang akan kembali jadi titik serang karena sudah ada 3 pemain yang coba berkumpul dan di arah yang lain. Risen berhasil masuk, berhasil membongkar sisi A-Main. Tapi Nakia berhasil memotong 1 pemain lagi dan bahkan kill yang ketiga bisa dia dapatkan. Mencari yang keempat, misi shot, shorty-nya connect akan ke arah Ace untuk Nakia. Please give him Ace to close this game. Risen melihat ke arah mid, 5 HP dan berhasil menumbangkan Nakia. No S for Nakia, tapi informasi sudah masuk. Alarm botnya connect, no time, lockdown harus dia buka hanya untuk mengambil sebuah spike dan energy. Kita akan melaju ke map yang ketiga.